Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menjelaskan hasil tugas kami, itu data mining dari dataset yang didapatkan di Kaggle. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada kucing-kucing kan? Iya, Cuk. Nah, di sini yang pertama ada business understanding. Business understanding adalah tahap untuk memahami fungsi dan kegunaan dataset serta bagaimana dataset tersebut digunakan dalam mendukung arah dan tujuan bisnis tertentu. Nah, kemudian di sini ada tahapan business understanding. Yang pertama itu ada define business objective. Nah, ini berasal dari kas.com database-nya. Nah, situs jual beli mobil bekas di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Nah, tujuannya untuk menganalisis pola harga mobil bekas serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual seperti jarak tempuh, kondisi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada assess current situation, yaitu dataset ini mencakup berbagai merek dan model mobil beserta informasi harga, kondisi, jarak tempuh, dan cicilan. Namun data ini masih memiliki jumlah masalah seperti data yang hilang, duplikasi, dan inkonsistensi. Yang ketiga ada formulate data mining problem. Data mining problem yaitu permasalahan yang akan dianalisis adalah apakah harga mobil bekas dipengaruhi oleh jarak tempuh dan kondisi kendaraan. Nah, kemudian yang keempat ada determine project objective. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan harga terbaik berdasarkan jarak tempuh dan kondisi kendaraan, serta mengidentifikasi perbedaan harga antara dealer. Yang kelima ada plan project. Proyek ini akan dilakukan dengan menganalisis hubungan antara jarak tempuh dan kondisi mobil, serta memvisualisasikan data untuk memperoleh pola dan insight yang relevan. Dan di sini ada data understanding, yang merupakan proses untuk mempertemukan antara data yang tersedia dengan data yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, tahapan ini berfokus pada pengumpulan dan eksplorasi data yang relevan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya di business understanding. Di sini ada data collection, yaitu data diperoleh dari berbagai sumber seperti situs jual beli mobil online, kemudian database internal dealer mobil, lalu dari penyedia informasi otomotif untuk data real time. Kemudian di sini ada data description-nya, di sini ada car model, deskripsinya model dan tahun mobil dan lain-lain. Nah, di sini ada data exploration. Nah, eksplorasi dilakukan untuk memahami struktur dan pola dalam data. Nah, di sini ada distribution analysis, yaitu melihat persebaran nilai menggunakan histogram dan box plot. Kemudian correlation analysis, menilai hubungan antara variabel dengan nilai korelasi dari 1 hingga 1. Kemudian ada visualization, menggunakan grafik seperti scatter plot, histogram, dan heatmap untuk mempermudah interpretasi data. Nah, kemudian di sini ada data quality assessment-nya. Kemudian di sini ada data preparation. Data preparation sendiri adalah tahap setelah memahami bisnis dan mengumpulkan data, yaitu mempersiapkan data agar siap digunakan dalam proses permodelan. Nah, di data preparation ini ada 4, yaitu yang pertama ada data cleaning. Data cleaning menghapus duplikasi berdasarkan car model, condition, delete price, and delete dealer name untuk mencegah bias dan menangani missing values dengan menggunakan mode serta memperbaiki inkonsistensi data. Kemudian yang kedua ada data integration, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu dataset yang komprehensif. Contohnya, jika tersedia data lain seperti rating dealer, maka dapat digabungkan berdasarkan dealer name. Saat ini belum ada data tambahan yang perlu digabungkan. Kemudian yang ketiga, ada data reduction, yaitu mengurangi kompleksitas tanpa kehilangan informasi penting, menghapus kolom tidak relevan seperti monthly payment jika tidak digunakan, dan melakukan feature selection. Misalnya menghapus dealer name jika tidak relevan untuk prediksi harga. Kemudian yang keempat ada data transformation, yaitu melakukan transformasi data agar sesuai untuk algoritma permodelan. Ada one hot encoding untuk variabel kategori seperti car model. Kemudian ada feature scaling untuk fitur numerik seperti mileage dan price menggunakan min-max scaling atau z-score normalization. Kemudian di sini ada data cleaning and preparation-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada cek dan bersihkan kolom harga dengan sintaksnya yaitu DF sama dengan DF price USD sama dengan not price copy, dan seterusnya. Kemudian untuk mengambil data numeriknya ada data clustering, menggunakan data clustering
monthly payment sama dengan pd.toNumeric data clustering monthly payment error source. Dan lanjut. Tambahannya untuk data cleansing, balikin lagi dah. Nah, untuk data cleansing itu memasukkan mode itu kita langsung dari Excel. Jadi yang dilakukan pada collab hanya membersihkan nilai di kolom harga. Oke, next. Kemudian ada modeling. Di sini modeling kita pertama karena kita menggunakan clustering, itu yang pertama kita untuk mencari jumlah clusternya menggunakan k-means. Nah, k-means ini menggunakan random state 42. Kemudian setelah itu kita visualisasikan jumlah clusteringnya. Nah, di sini menggunakan EGO method ya. Di sini ada figure size 8,5, terus dengan range 1 sampai 11 dengan markernya 0 atau bulat. Next. Nah, berikut jumlah cluster yang dinilai optimal untuk pengkategorian nilai atau value sebuah mobil berdasarkan harga dan mileage. Next. Nah, di sini proses clusteringnya dari pertama itu data clustering, terus kemudian reset index, true dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan menggunakan k-means. Di sini kita memilih 3 cluster, terus kemudian kita menggunakan random state untuk mencari datanya dari 42. Nah, kemudian untuk cluster labels, k-min, fit predicts, terus kemudian selanjutnya data scale. Next. Nah, berikut hasil visualisasi clustering dari modelingnya. Di sini ada mileage dan price dalam USD. Nah, clustering ini berdasarkan ada yang 0, 1 dan 2. Yang artinya 0 bisa dikatakan rendah, 1 sedang dan 2 tinggi. Nah, bisa dilihat persebarannya di sini kebanyakan mobil-mobil itu dinilai rendah karena berdasarkan data yang ada kebanyakan mileage yang sudah ditempuh oleh mobil itu tidak ada yang di bawah 50.000 km. Next. Nah, berikut adalah tabel yang dibuat untuk lebih memudahkan memilih atau memilih dan memilah value mobilnya. Bisa dari sini karakteristiknya 0 sampai 20.000 US dollar, kemudian dengan mileage-nya 20 sampai 100 mile dan seterusnya. Nah, di sini ada target pasarnya. Untuk target pasar 0 yaitu mobil bekas dengan mileage yang tinggi cocok untuk pasar budget rendah. Namun kita tidak tahu kondisinya seperti apa karena mileage-nya sudah sangat tinggi. Berikutnya ada mobil bekas dengan lebih baik atau mobil baru dengan harga yang sedang. Nah, di sini bisa kita lihat mileage-nya itu di bawah 100.000 mil. Nah, yang artinya ketika mobil di bawah 100.000 mil itu kondisinya masih lumayan baik untuk dibeli dalam keadaan bekas. Berikutnya adalah mobil dengan harga lebih dari 60.000 US dollar. Nah, di sini segmen pasarnya sudah menentu segmen pasar premium dengan kondisi lain yaitu mobil collector item atau dengan mileage yang rendah atau baru. Kemudian ada alasan untuk memilih metode clustering itu sendiri, yaitu metode clustering ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang sama. Dengan teknik ini bisa mempermudah segmentasi dan mendukung analisis yang eksploratif. Clustering juga memungkinkan untuk memprediksi dan menganalisa masalah bisnis. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan tentang tugas data mining ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.